Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita membaca Al-Qur'anil Karim? Sudahkah kita menghafalkan Al-Qur'anil Karim? Sudah berapa kali kita membaca Al-Qur'anil Karim pada hari ini, pada bulan ini? Sudahkah kita betul-betul menghabiskan waktu kita untuk membaca, menghafal, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anil Karim? Dan ingat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya umur kita sangatlah singkat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, wa qalilun ma tajawa an dhalik." Kata Nabi SAW, umur umatku ini antara 60 sampai 70. Wa qalilun ma tajawadha an dhalik, dan sedikit dari mereka yang melampaui umur tersebut. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah sebaik-baiknya umur kita. Habiskanlah umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'anil Karim. Dan ingat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anil Karim untuk dibaca, untuk diamalkan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an hanya untuk dipajang. Al-Qur'an adalah pedoman setiap muslim dan muslimah. Perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, apa yang Allah berikan untuk mereka yang ingin, untuk mereka yang membaca Al-Qur'anil Karim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, walam akul alif lam mim harf, walakin aliful harf wa mimul harf wa lamul harf wa aliful harf wa lamul harf wa mimul harf." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Qur'anil Karim, maka untuk dia satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alif lam mim itu, alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, mim adalah satu huruf." Artinya hanya dengan membaca alif lam mim saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 30 kebaikan, karena satu kebaikannya akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Subhanallah. Dan juga ingat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketika nanti ahlu syurga dimasukkan ke dalam syurga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada mereka untuk membaca Al-Qur'anil Karim sebagaimana mereka membacanya di dunia ketika hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ahlu syurga dimasukkan ke dalam syurga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattiluha fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayat taqra'uha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah dan naiklah, masuklah ke dalam syurga, dan tartilkanlah bacaan tersebut sebagaimana engkau mentartilkannya dulu ketika engkau hidup di dunia, dan engkau akan mendapatkan posisi di syurga sebanyak mana engkau membaca ayat-ayat Al-Quran di dunia. Hadis ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sesungguhnya tingkatan seseorang di surga nanti akan ditentukan dari banyaknya dia membaca Al-Qur'anil Karim. Dan para ulama menjelaskan hadis ini bahwasannya yang dimaksud dengan bacaan Al-Qur'anil Karim adalah bacaan dari hafalannya.
Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak membaca Al-Qur'anil Karim, bagaimana nanti derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala? Hadis ini memotivasi kita untuk kita banyak-banyak membaca Al-Qur'anil Karim dan kita hafalkan semampunya, dan jangan lupa untuk kita amalkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu manfaatkan waktu dan umur yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk membaca Al-Qur'anil Karim, khususnya di bulan ini, di bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan tersebut. Oleh karena itu, kita harus semangat, kita harus betul-betul semangat dalam membaca Al-Qur'anil Karim, khususnya di bulan Ramadan ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah orang yang paling semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih semangat lagi ketika datangnya bulan suci Ramadan, sebagaimana dikatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan lebih semangat lagi beribadah ketika datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan diriwayatkan sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali di bulan Ramadan, tidak seperti biasanya, karena keutamaan di bulan suci Ramadan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap semangat bagaimanapun kondisinya, apapun keadaannya, dimanapun kita harus tetap semangat, terutama di bulan suci Ramadan ini. Terutama dalam keadaan kita diperintahkan untuk berdiam diri di rumah, maka manfaatkan keadaan ini, maka ambil hikmah ini untuk mempermudah kita mengkhatamkan Al-Quran, untuk mempermudah kita membaca Al-Quranil Karim. Ajak anak dan keluarga kita dan istri kita untuk sama-sama mengkhatamkan Al-Quranil Karim. Dan insya Allah ini adalah perkara yang mudah, karena sudah dijelaskan oleh para ulama, kalau kita ingin mengkhatamkan Al-Quranil Karim dalam bulan Ramadan ini, contohnya 1 kali, maka insya Allah mudah kalau kita betul-betul memanagenya, mengaturnya dengan baik. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam 1 hari untuk menegakkan sholat 5 waktu. Maka kalau kita ingin mengkhatamkan Al-Quran, tinggal kita atur waktunya sebelum kita melaksanakan sholat fardu, maka kita baca contohnya 1 lembar, dan setelah sholat fardu maka kita akan baca lagi 1 lembar. Artinya dalam sehari 5 kali sholat fardu yang kita tegakkan, artinya 10 lembar yang telah kita baca, karena sebelum sholat fardu 1 lembar, dan setelah sholat fardu adalah 1 lembar lagi, artinya 10 lembar, dan kita telah mengkhatamkan, ya, kalau 10 lembar artinya 1 juz, dan dalam 30 hari di bulan suci Ramadan ini, berarti kita telah mengkhatamkan 1 juz. Apabila kita ingin menambahnya, maka tambah lagi. Sebelum sholat fardu, ya, 2 lembar, atau setelah sholat fardu 2 lembar lagi. Ya, kalau kita ingin menambah, maka tambahkan lagi bacaan-bacaan tersebut. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita, manfaatkan sebaik-baiknya umur kita, manfaatkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini untuk kita beribadah kepada Allah, terutama untuk kita memperbanyak membaca Al-Quranil Karim. Dan ingat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kakinya hamba Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Dan salah satu yang akan ditanya nanti adalah tentang umur kita, dihabiskan untuk apa? Apakah kita habiskan untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita habiskan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'anil Karim, atau kita habiskan untuk melakukan maksiat dan dosa? Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.